Bab 20. Hari malam, Tine sedang membaca di serambi dalam dan Havlar menggambar sebuah pola bordiran. Max kecil menyusun kartu-kartu menjadi gambar dan marah-marah karena ia tidak dapat menemukan tubuh merah nyonya itu. "Apakah sekarang sudah baik begitu, Tine?" tanya Havlar. "Lihat, palma itu sudah kubikin lebih besar sekarang. Itulah The Line of Beauty, Hogarth." "Ya, Max, tapi lubang-lubang tali itu terlalu berdekatan." "Oh iya, dan lajur-lajur yang lain itu bagaimana? Max, coba perhatikan celanamu. Apa kau pakai lajur yang dulu itu? Aku masih tahu di mana kau membordirnya, Tine." "Aku sudah lupa. Di mana?" "Di Den Haag, ketika Max sakit. Dan kita terkejut sekali karena dokter mengatakan bahwa kepalanya lain benar bentuknya dan perlu berhati-hati sekali supaya jangan mendesak ke otak. Tak kala itu kau sedang mengerjakan lajur itu." Tine berdiri dan mencium si kecil. Saya ketemu perutnya. Max kecil berseru riang, dan nyonya merah itu lengkaplah. "Siapa yang mendengar tong-tong?" tanya si ibu. "Saya," jawab Max kecil. "Dan apa artinya itu?" "Harus tidur. Tapi saya belum makan." "Kau makan dulu." "Tentu saja." Dan ia berdiri dan memberinya makan. Makanan sederhana yang rupanya diambilnya dari sebuah lemari yang ditutup rapat dalam kamarnya, sebab kedengaran ia beberapa kali memutar kunci. "Apa yang kau berikan kepadanya?" tanya Havlar. "Oh, jangan khawatir. Biskuit kaleng dari Betawi dan gula juga selalu kukunci." Havlar mengingat-ingat sampai di mana tadi pembicaraan mereka. "Tahukah kau," ia melanjutkan, "bahwa kita belum membayar rekening dokter? Oh, itu sangat susah." "Maxku sayang, di sini kita hidup hemat sekali. Jadi tidak lama lagi kita bisa membayar segala hutang. Lagi pula, segera kau akan jadi residen dan segalanya bisa diatur dengan cepat." "Itulah yang membuat aku sedih," kata Havlar. "Aku tidak ingin meninggalkan Lebak. Nanti aku terangkan. Tidakkah kau sependapat bahwa kita lebih sayang lagi kepada Max sesudah sakitnya? Nah, begitu juga aku. Rasa aku akan mencintai Lebak sesudah ia sembuh dari kanker yang dideritanya bertahun-tahun lamanya. Pikiran bahwa aku akan dinaikkan pangkat mengagetkan aku. Namun sebaliknya, jika kupikirkan pula bahwa kita mempunyai hutang." "Nanti akan beres semua, Max. Sekalipun kau pergi dari sini, kemudian kau akan dapat menolong Lebak jika kau sudah menjadi gubernur jenderal." Garis-garis liar tampak dalam gambar pola bordiran Havlar. Ada kemarahan dalam bunga-bunga itu. Lubang-lubang tali jadi bersikup tajam, saling menggigit. Tine mengerti bahwa ia salah omong. "Maxku sayang," ia mulai lagi dengan ramah. "Terkutuk. Kau hendak membiarkan mereka kelaparan begitu lama? Dapatkah kau hidup makan pasir?" "Maxku sayang." Tapi ia melompat
Ia tidak mau menggambar lagi malam itu. Ia berjalan kian kemari di serambi dalam, dan akhirnya ia berbicara dengan nada yang kedengarannya keras dan kasar bagi setiap orang luar, tapi yang oleh Tini ditafsirkan lain sama sekali. Terkutuk sikap masa bodoh itu, sikap masa bodoh yang keji. Sudah sebulan aku menunggu keadilan, dan dalam pada itu rakyat yang malang itu menderita sangat. Bupati itu rupanya mengira bahwa tidak ada orang yang berani melawannya. Lihat, ia masuk ke dalam kantornya dan kembali dengan sepucuk surat di tangannya. Surat itu ada di depan saya pembaca. Nah, di dalam surat itu ia berani mengusulkan kepadaku jenis pekerjaan apa yang hendak dimintanya kerjakan oleh orang-orang itu. Orang-orang yang dikerahkannya dengan cara melawan hukum. Bukankah itu suatu kekurang ajaran, yang keterlaluan? Dan tahukah kau siapa orang-orang itu? Mereka itu adalah perempuan-perempuan yang mempunyai anak kecil, bayi-bayi, perempuan-perempuan hamil yang terusir dari Parangkujang ke ibu kota untuk melakukan pekerjaan baginya. Orang laki-laki tidak ada lagi, dan mereka itu tidak punya makanan. Mereka tidur di jalan dan makan pasir. Dapatkah kau makan pasir? Apakah mereka harus makan pasir sebelum aku jadi gubernur jenderal? Terkutuk. Tini tahu benar kepada siapa sebenarnya Max marah jika ia berkata demikian kepada perempuan yang sangat ia cintai. Dan Havelaar melanjutkan, semua itu terjadi di bawah tanggung jawabku. Apabila pada saat ini ada orang-orang malang di luar sana menggembara kian kemari dan melihat cahaya lampu-lampu kita, mereka akan berkata, di sana tinggal keparat yang hendak melindungi kita itu. Di sana ia duduk dengan tenang bersama anak dan istrinya dan menggambar pola-pola bordiran. Dan kita di sini terbaring seperti anjing hutan kelaparan di jalan bersama anak-anak kita. Ya, aku mendengarnya. Teriakan orang mau membalas dendam. Mari Max, mari. Dan diciumnya anaknya penuh nafsu sehingga anak itu terkejut. Anakku, jika orang mengatakan kepadamu bahwa aku keparat yang tidak berani menegakkan hukum, bahwa banyak ibu-ibu yang meninggal karena salahku, kalau orang mengatakan padamu bahwa kelalaian ayahmu menghilangkan sempana di kepalamu, oh Max, katakanlah betapa besar penderitaanku. Dan ia menangis berhamburan air mata yang dikeringkan Tine dengan ciuman. Lalu Tine membawa Max kecil ke tempat tidurnya sehelai tikar jerami. Ketika ia kembali, didapatinya Havelaar bercakap-cakap dengan Verbroek dan Duclari yang datang tadi. Percakapan mereka ialah tentang keputusan pemerintah yang ditunggu-tunggu. Saya mengerti benar bahwa residen dalam kedudukan yang sukar, kata Duclari. Ia tidak dapat menasihati pemerintah untuk melaksanakan usul-usul Anda, sebab nanti akan banyak yang terbongkar. Saya sudah lama di daerah Banten, dan saya banyak tahu, lebih banyak dari Anda, Tuan Havelaar. Saya sudah ada di daerah ini semenjak jadi opsir bawahan, dan dalam hal itu, kita jadi banyak tahu hal-hal yang orang Bumi Putra tidak berani mengatakannya kepada pejabat-pejabat pemerintah. Tapi jika sesudah diadakan pemeriksaan terbuka, terbukti semua itu, maka gubernur jenderal
akan meminta pertanggungjawaban kepada residen dan menanyakan kepadanya mengapa ia dalam waktu 2 tahun tidak melihat apa yang segera menarik perhatian Anda. Jadi, dia harus mencoba mencegah pemeriksaan itu. Saya mengerti ini, jawab Bavlar, dan tersadar oleh usahanya membujuk Adipati supaya mengadukan sesuatu kesalahan saya yang nampaknya menunjukkan bahwa ia hendak mencoba mengalihkan persoalan dengan misalnya menuduh saya telah melakukan kesalahan. Saya tidak tahu kesalahan apa, maka saya telah bersiap melindungi diri saya terhadap kemungkinan itu dengan mengirimkan tembusan surat-surat saya langsung kepada pemerintah. Dalam salah satu surat itu ada permohonan supaya saya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan sekiranya ada orang mengatakan bahwa saya melakukan suatu kesalahan. Jika residen Banten menyerang saya, maka menurut jalan keadilan yang lazim tidak dapat diambil keputusan tanpa mendengar keterangan saya lebih dulu. Itu adalah kewajiban juga terhadap seorang penjahat, dan sebab saya tidak melakukan suatu kejahatan. "Pos datang," seru Verbrugge. Ya, pos datang. Pos yang membawa surat berikut dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada bekas asisten residen Lebak, Bavlar. Kabinet nomor 54, Bogor, tanggal 23 Maret 1856. Cara Anda bertindak setelah mengetahui atau mengira mengetahui praktek-praktek buruk kepala-kepala daerah Lebak dan sikap yang Anda perlihatkan terhadap Sep Anda, residen Banten, telah sangat menimbulkan perasaan tidak senang pada saya. Di dalam tindak tanduk Anda termaksud tidak tampak pertimbangan yang mendalam, kebijaksanaan, dan kehati-hatian yang sangat diperlukan pada seorang pejabat yang menjalankan kekuasaan di pedalaman, seperti juga pengertian-pengertian tentang kepatuhan kepada atasan Anda yang langsung. Baru beberapa hari Anda menerima jabatan, Anda sudah rela saja menjadikan kepala pemerintahan Bumiputra Lebak bulan-bulanan pengusutan yang memberatkan tanpa minta nasihat lebih dulu kepada Sik residen. Di dalam pengusutan itu Anda menganggap mendapat alasan, malahan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan Anda kepada kepala itu dengan fakta-fakta, apalagi dengan bukti-bukti, untuk memajukan usul-usul yang maksudnya memperlakukan seorang pejabat Bumiputra dengan cara yang menghancurkan wibawanya. Seorang pejabat Bumiputra semacam Bupati Lebak, pengabdi negeri berusia 60 tahun, tapi masih rajin, bertalian keluarga dengan keluarga-keluarga bupati terkemuka di daerah-daerah berdekatan, dan yang tingkah lakunya selalu dinyatakan baik. Lagi pula Anda, ketika residen tidak bersedia menerima usul Anda, menolak memenuhi keinginan Sep Anda yang wajar untuk memberitahukan segala yang Anda ketahui tentang tindak tanduk pemerintahan Bumiputra di Lebak. Perbuatan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan sama sekali dan mudah memberikan kesan bahwa Anda tidak cakap untuk menduduki sebuah jabatan sebagai Panggrapraja. Saya terpaksa menghentikan Anda sebagai asisten residen Lebak. Tapi dengan mempertimbangkan laporan yang baik mengenai diri Anda dahulu, dalam peristiwa ini saya tidak ingin menghilangkan kesempatan Anda untuk ditempatkan kembali dalam pemerintahan Panggrapraja. Karena itu,
saya buat sementara menugaskan Anda menjabat pekerjaan sebagai asisten residen Ngawi. Semata-mata tergantung dari tindak tanduk Anda selanjutnya. Dalam jabatan itu, apakah Anda tetap dapat dipertahankan dalam pemerintahan Panggrapraja? Dan di bawahnya tercantum nama orang yang kerajinan, kepandaian, dan kesetiaannya oleh Raja Belanda dikatakan dapat diandalkan ketika menandatangani pengangkatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. "Kita berangkat dari sini, Tine," kata Havelaar, dan diulurkannya surat kabinet itu kepada Verbrugge yang membacanya bersama Duclari. Verbrugge berlinang-linang air matanya, tapi tidak berkata sepatah kata. Duclari, seorang manusia yang beradab, meledak dalam sumpah dan serapah. "Laknat, saya melihat bangsat-bangsat dan pencuri-pencuri dalam pemerintahan di sini. Mereka berangkat sebagai manusia terhormat dari sini, dan kepada Anda mereka menulis surat seperti itu." "Tidak apa," kata Havelaar. "Gubernur Jenderal itu manusia yang jujur. Ia tentu kena tipu. Meskipun ia sebenarnya bisa mencegah penipuan itu dengan lebih dulu mendengarkan saya. Tapi saya akan pergi kepadanya dan menjelaskan kepadanya bagaimana duduknya perkara di sini. Dia akan menegakkan hukum, saya yakin. Tapi kalau Anda pergi ke Ngawi, benar, saya tahu. Di Ngawi bupatinya bertalian keluarga dengan Istana Jogja. Saya kenal Ngawi, saya sudah 2 tahun di Bagelen. Di Ngawi saya harus melakukan yang serupa seperti di sini. Percuma saja saya kesana kemari. Lagi pula tidak mungkin bagi saya bekerja untuk percobaan, seolah-olah saya berkelakuan buruk. Dan akhirnya saya sadar bahwa untuk mengakhiri segala penipuan itu, saya harus jangan jadi pejabat. Sebagai pejabat antara saya dan pemerintah terlalu banyak orang yang berkepentingan untuk mengingkari kemelaratan penduduk. Banyak lagi yang menjadi sebab maka saya tidak mau pindah ke Ngawi. Di tempat itu tidak ada lowongan. Lowongan diadakan untuk saya. Lihatlah. Dan diperlihatkannya Javas koran yang dibawa oleh pos. Sesungguhnya dengan keputusan pemerintah yang sama, keputusan pengangkatannya di Ngawi, asisten residen di tempat itu dipindahkan ke daerah lain yang ada lowongan. Tahukah Anda mengapa saya harus ke Ngawi dan bukan ke daerah yang lowong itu? Dengarlah, residen Madiun yang membawahi Ngawi itu adalah ipar residen Banten sebelum residen yang sekarang ini. Sudah saya katakan bahwa di tempat ini orang telah melakukan tindakan-tindakan yang keji sepanjang masa, bahwa bupati dahulu diberi teladan yang buruk. "Ah," seru Verbrugge dan Duclari serentak. Mereka mengerti mengapa Havelaar justru dipindahkan ke Ngawi untuk bertugas secara percobaan. Apakah ia akan memperbaiki dirinya? "Satu hal lagi yang menyebabkan saya tidak dapat pergi ke sana," katanya. "Gubernur Jenderal sekarang ini sebentar lagi akan berhenti. Kita sudah tahu siapa penggantinya. Tidak ada yang dapat diharapkan dari penggantinya itu. Jadi supaya bisa melakukan sesuatu untuk rakyat yang malang itu sebelum terlambat, saya harus bicara dengan Gubernur Jenderal sebelum ia berangkat. Dan jika saya pergi ke Ngawi sekarang ini, hal itu tak mungkin lagi." "Tine." "Ya, Max." "Kau tak takut, bukan?" "Max, kau tahu aku tak takut. Jika bersama kau,
Nah, ia berdiri dan menulis surat permohonan yang menurut pendapat saya sangat mengesankan. Rangkas Betung, 29 Maret 1856, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Saya telah menerima surat yang mulia tanggal 23 bulan ini, nomor 54. Membalas surat itu, saya terpaksa memohon kepada Yang Mulia untuk memberhentikan saya dengan hormat dari jabatan negeri. Max Havelaar. Untuk mengabulkan permohonan berhenti itu, di Bogor rupanya tidak begitu banyak diperlukan waktu, seperti untuk menentukan bagaimana menolak tuduhan Havelaar, yang kemudian ini memerlukan waktu sebulan, dan surat pemberhentian dalam beberapa hari saja sudah tiba di Lebak. Syukur alhamdulillah, seru Dine. Sekarang kau bebas. Havelaar tidak mendapat perintah untuk menyerahkan pemerintahan daerah buat sementara kepada Verbrugge, jadi ia menunggu penggantinya. Lama juga ia harus menunggu, karena penggantinya itu dari Jawa Timur. Sesudah hampir 3 minggu menunggu, bekas asisten residen Lebak itu, yang sementara itu tetap bertindak sebagai asisten residen, menulis surat seperti berikut kepada Kontelir Verbrugge. Nomor 153, Rangkas Betung, 15 April 1856. Kepada Kontelir Lebak. Anda mengetahui bahwa saya dengan keputusan pemerintah tanggal 4 bulan ini, nomor 4, atas permohonan sendiri telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. Barangkali sebaiknya saya setelah menerima keputusan itu segera meletakkan jabatan sebagai asisten residen, karena adalah suatu hal yang tidak biasa untuk menjalankan suatu jabatan tanpa menjadi pejabat. Tapi saya tidak mendapat surat untuk menimbang terimakan jabatan saya. Dan karena keinsafan akan kewajiban untuk tidak meninggalkan pekerjaan sebelum digantikan menurut peraturan, dan juga karena hal-hal lain yang tidak begitu penting, maka saya menunggu kedatangan pengganti saya dengan perkiraan bahwa pejabat itu akan segera tiba, setidaknya bulan ini juga. Sekarang saya mendengar dari Anda bahwa pejabat itu tidak akan segera dapat diharapkan kedatangannya. Berita itu, kalau saya tidak salah, Anda dengar di Serang, dan juga bahwa residen merasa heran bahwa saya dalam kedudukan saya yang amat aneh ini belum juga memajukan permohonan untuk menyerahkan pemerintahan kepada Anda. Saya senang sekali menerima berita itu, sebab tak perlu saya katakan bahwa saya yang telah menerangkan tidak akan bisa menjalankan tugas dengan cara lain dari yang sudah saya lakukan di sini. Saya yang karena cara menjalankan tugas itu kena hukum dengan dampratan, dengan kepindahan yang sangat merugikan dan sangat menjatuhkan kehormatan, dengan perintah untuk mengkhianati orang-orang celaka yang menaruh percaya atas ketulusan hati saya. Jadi dihukum dengan pilihan antara malu dan lapar, bahwa saya sesudah segalanya ini dengan susah payah dan hati-hati harus menguji tiap peristiwa dengan kewajiban saya, dan bahwa hal mudah sekalipun sukar bagi saya, karena saya terjepit antara hati nurani saya dan prinsip-prinsip pemerintah yang harus saya jalankan dengan setia selama saya belum dibebas tugaskan dari jabatan saya. Kesukaran itu terutama saya rasakan bila saya harus menjawab orang-orang yang mengadu, sebab saya sudah berjanji tidak akan menyerahkan siapa-siapa
kepada perasaan dendam kepala-kepalanya. Saya sudah menjamin mereka dengan perkataan saya, suatu perbuatan yang kurang hati-hati, bahwa pemerintah akan berlaku adil. Penduduk kampung yang malang itu tidak dapat mengetahui bahwa janji dan jaminan itu tidak diakui, dan bahwa saya dalam keadaan miskin dan tidak berdaya berdiri sendiri dengan keinginan saya untuk menegakkan hukum dan peri kemanusiaan. Dan mereka terus juga memasukkan pengaduan. Sungguh menyedihkan setelah menerima surat kabinet tanggal 23 Maret itu. Terus juga bercokol sebagai orang yang disangka bisa menolong, sebagai pelindung tidak berdaya. Hati rasa teriris mendengarkan pengaduan tentang penganiayaan, penghisapan, kemiskinan, kelaparan, sedang saya sendiri dengan anak istri terancam kelaparan dan kemiskinan. Dan pemerintah pun tak boleh saya hianati. Saya tak boleh berkata kepada orang-orang malang itu, "Pergilah dan menderitalah," sebab pemerintah ingin Anda dianiaya. Saya tidak boleh mengakui ketidakmampuan saya, sebab ketidakmampuan itu satu dengan kenistaan dan ketiadaan perasaan penasehat-penasehat gubernur jenderal. Inilah jawaban saya. Saya tidak dapat menolong Anda dengan segera, tapi saya akan pergi ke Betawi. Saya akan bicara dengan Tuan Besar tentang kesengsaraan Anda. Tuan Besar adil dan tidak akan menolong Anda. Buat sementara pulanglah dengan tenang ke rumah. Jangan melawan, jangan pindah dulu. Tunggulah dengan sabar. Saya harap hukum akan ditegakkan. Saya malu bahwa saya tidak dapat memenuhi janji saya untuk menolong mereka. Dan dengan jalan demikian, saya mengira dapat menyesuaikan pikiran saya dengan kewajiban saya kepada pemerintah yang bulan ini masih membayar gaji saya. Dan saya masih akan meneruskan permainan itu sampai kedatangan pengganti saya. Jika tidak terjadi suatu peristiwa yang memaksa saya hari ini menghentikan hubungan dua muka itu. 7 orang datang mengadu. Saya jawab seperti di atas. Mereka pulang ke kampung. Di tengah jalan mereka bertemu kepala kampungnya. Mereka agaknya dilarangnya meninggalkan kampungnya lagi, dan pakaian mereka dirampas. Begitu dilaporkan kepada saya. Atau mungkin juga mereka dipaksa tinggal di rumah. Salah seorang melarikan diri dan datang lagi kepada saya. Katanya, dia tidak berani kembali ke kampung. Apa yang harus saya katakan kepada orang itu? Saya tidak tahu. Saya tidak dapat melindunginya. Saya tidak boleh mengatakan kepadanya bahwa saya tidak berdaya. Saya tidak mau menuntut kepala kampung yang diadukan itu, sebab yang demikian itu akan memberikan kesan seolah-olah untuk kepentingan saya sendiri. Saya membongkar-bongkar perkara ini. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Saya diperintahkan Anda menjalankan pemerintahan daerah Lebak mulai besok pagi sambil menunggu pengesahan oleh Residen Banten. Asisten Residen Lebak, Max Havelaar. Sesudah itu Havelaar berangkat dengan anak istri dari Rangkas Betung. Dia sama sekali tidak mau diiringi. Duklari dan Verbrugge amat terharu waktu berpisah. Max juga terharu. Lebih-lebih ketika ia bertemu orang banyak di tempat pertama mereka mengganti kuda. Orang banyak yang menyelinap dari Rangkas Betung untuk pamitan penghabisan kali. Di Serang keluarga itu mampir di rumah Tuan Slimering
dan menjamu mereka dengan senang hati seperti kebiasaan orang di negeri Hindia. Malam hari banyak orang datang berkunjung ke rumah residen. Mereka katanya ingin bertemu Havelaar, dan Max banyak mendapat jabatan tangan yang penuh arti. Tapi ia harus pergi ke Betawi untuk berbicara dengan Gubernur Jenderal. Tiba di sana ia mohon audiensi, tapi ia tidak diterima karena Yang Mulia sakit bisul di kaki. Havelaar menunggu sampai bisul itu sembuh, lalu ia mohon bertemu lagi. Yang Mulia begitu sibuk sehingga pun Direktur Jenderal Keuangan terpaksa ditolaknya untuk audiensi. Jadi ia pun tidak bisa menerima Havelaar. Havelaar menunggu pula sampai Yang Mulia tidak sibuk lagi. Dalam pada itu ia merasakan semacam iri hati kepada orang-orang yang diperbantukan kepada Yang Mulia dalam pekerjaannya, sebab ia senang bekerja banyak dan cepat, dan biasanya kesibukan-kesibukan semacam itu lebur dalam tangannya. Tapi itu sekarang tentu tidak mungkin. Pekerjaan Havelaar lebih berat dari bekerja. Ia menunggu. Akhirnya ia mohon audiensi lagi. Ia mendapat jawaban bahwa Yang Mulia tidak dapat menerimanya, berhalangan karena kesibukannya. Berhubung dengan keberangkatannya tidak lama lagi, Max mohon bertemu dengan Yang Mulia setengah jam lamanya, jika ada lowong sedikit antara dua kesibukan. Akhirnya ia mendengar bahwa Yang Mulia akan berangkat keesokan harinya. Ini seperti petir di hari bolong. Ia kenal sekali Gubernur Jenderal yang baru itu untuk mengharapkan apa-apa yang baik daripadanya. Masih tetap ia percaya bahwa wali negeri yang meletakkan jabatannya itu adalah seorang yang jujur dan tertipu. 15 menit cukup rasanya untuk membuktikan bahwa ia di pihak yang benar, dan yang 15 menit itu rupanya tidak mau diberikan orang kepadanya. Saya menemukan di antara surat-surat Havelaar konsep surat yang rupanya ditulisnya kepada Gubernur Jenderal yang berangkat itu. Semalam sebelum keberangkatannya ke tanah airnya, di pinggir ditulis dengan potlot "tidak benar", yang menunjukkan bahwa beberapa bagian kalimat diubah waktu surat itu disalin kembali. Hal ini perlu saya jelaskan supaya jangan karena tidak ada persamaan harfiah dengan surat ini lalu orang meragukan keotentikan surat-surat resmi lain yang saya sebutkan dan yang semuanya ditanda tangani dengan tulisan tangan orang lain untuk salinan yang sama. Barangkali orang yang dikirim surat itu ingin mengumumkan teks asli itu yang sebenarnya, supaya orang dapat membandingkan betapa jauh Havelaar menyimpang dari konsepnya. Betawi, 23 Mei 1856. Yang Mulia, permohonan saya sedang saya dalam jabatan yang saya ajukan pada tanggal 28 Februari mengenai perkara Lebak tidak mendapat perhatian sama sekali. Demikian pula Yang Mulia tidak bersedia mengabulkan permohonan saya yang berulang-ulang untuk audiensi. Jadi Yang Mulia telah memperlakukan seorang pejabat lebih buruk dari seorang penjahat. Sebab penjahat masih didengar, Yang Mulia tidak mau mendengarkan seorang pejabat yang dikenal berkelakuan baik pada pemerintah. Ini adalah kata-kata Yang Mulia sendiri. Seorang yang 17 tahun lamanya bekerja di wilayah ini, seorang yang bukan saja tidak melakukan suatu kejahatan, tapi sebaliknya malahan menginginkan kebaikan dengan tidak mengingat kepentingan diri sendiri dan dengan mengorbankan segala-galanya untuk kehormatan dan kewajiban.
bahwa Yang Mulia telah mendapat keterangan yang salah tentang diri saya mengerti. Tapi bahwa Yang Mulia tidak mempergunakan kesempatan untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang benar, saya tidak mengerti. Besok Yang Mulia akan berangkat dari sini, dan saya tidak dapat membiarkan Yang Mulia berangkat tanpa sekali lagi mengatakan bahwa saya telah melakukan kewajiban saya, semata-mata kewajiban saya, dengan bijaksana, dengan sabar, dengan penuh rasa kemanusiaan, dengan lemah lembut dan keberanian. Yang Mulia menyalahkan saya dalam surat kabinet tanggal 23 Maret atas dasar-dasar yang sama sekali isapan jempol dan bohong. Saya bisa membuktikan ini, dan ini telah saya lakukan sekiranya Yang Mulia memberi saya waktu setengah jam untuk didengar. Sekiranya Yang Mulia menyediakan waktu setengah jam untuk menegakkan hukum. Hal ini tidak terjadi. Suatu keluarga yang bermartabat karenanya jatuh miskin. Namun bukan karena itu saya mengeluh. Tapi Yang Mulia telah membenarkan sistem penyalahgunaan kekuasaan, sistem perampokan dan pembunuhan yang memberati pundak orang Jawa yang malang, dan karena itulah saya mengeluh. Hal itu minta perbaikan. Darah melekat pada uang yang disimpan dari uang gaji yang diterima dengan jalan itu Yang Mulia. Sekali lagi saya minta didengar barang sejenak, baik malam ini maupun besok pagi. Dan sekali lagi saya tidak meminta ini untuk diri saya sendiri, tapi untuk perkara yang saya perjuangkan, perkara keadilan dan peri kemanusiaan, yang juga adalah soal politik, dalam arti yang sesungguhnya. Apabila Yang Mulia dapat berdamai dengan hati sanubarinya untuk berangkat dari sini tanpa mendengarkan saya, hati saya akan tenang dalam keyakinan bahwa saya telah melakukan segala yang mungkin untuk mencegah kejadian-kejadian berdarah yang menyedihkan, yang segera akan menyusul sebagai akibat ketidaktahuan yang disengaja, dalam mana pemerintah dibiarkan dalam ketidaktahuannya mengenai apa yang bergolak di kalangan penduduk. Max Havelaar. Havelaar menunggu malam itu. Ia menunggu semalam-malaman. Ia mengharap mudah-mudahan nada suratnya itu menimbulkan kemarahan dan mengakibatkan apa yang sia-sia dicobanya untuk mencapainya dengan kelembutan dan kesabaran. Harapannya itu sia-sia belaka. Gubernur Jenderal berangkat tanpa mendengarkan Havelaar. Seorang Yang Mulia lagi pulang beristirahat di tanah air. Havelaar mengembara kian kemari, miskin dan sepi. Ia mencari. Cukuplah, Stern yang baik, aku, Multatuli, mengangkat pena. Anda tidak terpanggil menuliskan sejarah hidup Havelaar. Aku menghidupkan Anda. Aku datangkan Anda dari Hamburg. Aku ajarkan Anda bahasa Belanda yang baik dalam waktu yang singkat sekali. Aku suruh Anda mencium Louis Rosemeyer yang ayahnya berdagang gula. Cukuplah Stern, Anda boleh pulang. Si Salman itu dan istrinya. Stop. Hasil celaka nafsu mata duitan yang kotor dan kemunafikan yang menghujah Tuhan. Akulah yang menciptakan Anda. Anda membesar menjadi makhluk yang dahsyat di bawah penaku. Aku jijik dengan bikinanku sendiri. Terbenamlah dalam kopi dan pergilah. Ya, aku Multatuli yang telah banyak menderita, mengangkat pena. Aku tidak minta maaf untuk bentuk bukuku. Bentuk itu aku rasa baik untuk mencapai tujuanku. Tujuan itu ada dua.
Pertama-tama aku hendak membuat sesuatu yang dapat disimpan sebagai pusaka yang keramat oleh Max Junior dan adiknya apabila orang tuanya sudah mati karena sengsara. Aku hendak berikan anak-anak itu surat tanda bangsawan yang kutulis sendiri. Dan kedua, aku mau dibaca. Ya, aku mau dibaca. Aku mau dibaca oleh negarawan-negarawan yang berkewajiban memperhatikan tanda-tanda zaman, oleh sastrawan-sastrawan yang juga harus membaca buku itu yang begitu banyak dijelek-jelekan orang, oleh pedagang-pedagang yang berkepentingan pada pelelangan kopi, oleh pelayan-pelayan wanita yang menyewaku dengan uang beberapa sen, gubernur-gubernur jenderal yang menikmati pensiunnya, oleh menteri-menteri yang sedang aktif, oleh begundal-begundal tuan-tuan yang mulia itu, oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang mor mayorem, akan mengatakan bahwa aku mencerca Tuhan Maha Kuasa, sedangkan aku hanya berontak terhadap Tuhan kecil yang mereka buat menurut gambarannya sendiri, oleh anggota-anggota perwakilan rakyat yang harus mengetahui apa yang bergolak dalam kerajaan besar di seberang lautan, yang adalah sebagian dari kerajaan Belanda. Ya, aku bakal dibaca. Jikalau tujuanku itu tercapai, maka puaslah aku, sebab aku bukan hendak menulis baik. Aku hendak menulis begitu rupa sehingga didengar dan seperti orang yang berteriak, "Tangkap maling itu!" Tidak peduli gaya ia menyampaikan ucapannya yang spontan kepada publik itu, maka aku pun tidak peduli bagaimana orang menanggapi cara aku meneriakkan, "Tangkap maling itu!" Buku itu isinya aneka macam, tidak beraturan. Pengarangnya mengejar sensasi, gayanya buruk, tidak tampak keahlian, tidak ada bakat, tidak ada metode. Baik-baik, semuanya itu benar, tapi orang Jawa dianiaya. Sebab orang tidak bisa membantah maksud utama karyaku. Semakin keras orang mengkritik bukuku, semakin baik aku rasa. Sebab lebih besar kemungkinan bakal didengar, dan itulah yang aku mau. Tapi tuan-tuan yang terganggu dalam kesibukannya atau ketenangannya, menteri-menteri dan para gubernur jenderal, janganlah terlalu mengharap bahwa penaku akan tetap tumpul. Aku akan dapat melatih diri dan dengan sedikit susah payah barangkali menjadi pandai, sehingga bisa membuat rakyat percaya, bahkan juga kepada kebenaran. Maka aku akan meminta kepada rakyat itu kursi dalam perwakilan, meskipun hanya untuk memprotes terhadap surat keterangan tentang kejujuran yang diberikan ahli yang satu kepada ahli yang lain, vice versa. Barangkali supaya orang percaya bahwa mereka sendiri menghargai sifat itu, untuk memprotes ekspedisi-ekspedisi dan perbuatan-perbuatan kepahlawanan yang tidak berkesudahan melawan makhluk-makhluk celaka yang sebelumnya dipaksa berontak karena dianiaya, untuk memprotes surat-surat edaran pengejut yang keji yang menodai kehormatan bangsa dengan meminta kedermawanan halayak ramai supaya membantu korban-korban pembajakan laut yang kronis. Memang pemberontak-pemberontak itu adalah kerangka-kerangka kelaparan, dan pembajak-pembajak laut itu adalah orang-orang yang kuat melawan musuh. Dan kalau aku tidak mendapatkan kursi itu, kalau orang terus juga tidak percaya kepadaku, maka aku akan menerjemahkan bukuku dalam beberapa bahasa yang sedikit yang aku tahu, dan dalam banyak bahasa yang dapat kupelajari, untuk meminta kepada Eropa apa yang kucari sia-sia di negeri Belanda.
Dan dalam semua ibu kota dinyanyikan lagu-lagu dengan ulangan seperti ini. Ada negara pembajak di tepi laut, antara Bridgeland Timur dan Sungai Schelde. Dan kalau ini pun tidak berhasil, maka akan kuterjemahkan bukuku dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Alifuru, Bugis, Batak, dan akan kulontarkan lagu-lagu perang pengasak ke Lowang, ke dalam sanubari pejuang-pejuang syahid yang telah aku janjikan pertolongan. Aku, Multatuli, pertolongan dan bantuan dengan jalan sah di mana mungkin, dengan kekerasan atas jalan yang sah di mana perlu. Dan itu akan sangat merugikan pelelangan kopi maskapai dagang Belanda. Sebab aku bukan penyair yang menyelamatkan lalat, bukan pemimpi yang lembut hati, seperti Havelaar tertindas yang melakukan kewajibannya dengan keberanian seekor singa, dan menderita lapar dengan kesabaran seekor marmut di musim dingin. Buku ini adalah suatu pendahuluan. Aku akan bertambah hebat dalam tenaga dan ketajaman senjata, semakin hal itu diperlukan. Mudah-mudahan hal ini tidak akan perlu. Tidak, hal itu tidak akan perlu, sebab kepada Tuanlah buku ini kupersembahkan. Willem III, Raja Hertog Besar, Pangeran, lebih dari pangeran, Hertog Besar dan Raja, Kaisar Kerajaan Insulinde yang indah, yang melingkar nun di sana di Katulistiwa, laksana sabuk jamrut. Kepada Tuan aku bertanya dengan penuh percaya, apakah kemauan Tuan Mahadiraja, bahwa orang-orang seperti Havelaar keciprat lumpur, orang-orang seperti Slimering dan Drogstopel, dan bahwa nun di sana rakyat Tuan yang lebih dari 30 juta disiksa dan dihisap atas namamu.